Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa ngobrol dengan Anda semua ya dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih seperti biasa, saya Hersy Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan Mas Hersu, sepertinya kita harus melanjutkan pembicaraan kita Iya, kemarin karena rame masih banget ya. seru sekali soal bandara Ya, gelap di IMIP itu. ya bandara itu ya, apa yang kalau Pak Safri sebenarnya menyebutnya bahasanya bukan negara dalam negara, Republik dalam Republik katanya begitu ya. Tapi Lebih sempat, jelas lagi ya, iya ya. ternyata mereka republik ya. Ya, Republikan dan bukan Republikan. Kalau itu kan zaman dulu gitu. Kalau zaman Belanda dulu kan gitu. Ah, Republikan atau bukan? Ah, kan gitu. Oke. eh, ini tapi penting kita menjelaskan ya, Mbak, karena kan memang sekarang muncul Ya. narasi sebenarnya ada dua bandara di sana di Morowali itu. Yang Mhm. satu bandara yang Morowali yang memang itu di bawah Departemen Dirjen Perhubungan Pemerintah Darat daerah. ya, dan Mhm. pemerintah daerah dan Dirjen Perhubungan Darat ya, yang dan kemudian satu Betul. lagi yang ada di IMIP itu yang kemarin kita kita bahas. Nah, ini ramai banget di sini karena kelihatannya menimbulkan pro kontra yang ini ya, dan tentu saja Mhm. ada kubu yang merasa kebakaran jenggot dan harus menjelaskan soal ini gitu. Iya, iya, betul sekali. Jadi memang itu adalah dua bandara yang berbeda. Kemarin Mhm. ketika kita menjelaskan soal bandara tersebut, mungkin yang tertangkap di website dari Kementerian bukan Kementerian Perhubungan dan Ya, kemudian Dijen Perhubungan Udara itu mhm. adalah yang Morowali Ya, yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten mhm. eh, Pemkap ya, berarti di sana itu di Pemkap Morowali, dan jaraknya antara bandara tersebut kalau melalui perjalanan darat bisa beberapa jam, bisa sekitar 3-4 jam begitu. Jadi memang cukup jauh dan harus melalui perkebunan berbagai perkebunan daerah-daerah pertambangan apa dan sebagainya. Nah, ini memang menarik sih Mas Hersu. Jadi yang kemarin yang kita potret itu adalah yang Morowali ya Mhm. teman-teman, yang mereka adalah bandara kelas 3. Tapi ternyata bandara yang ada di IMIP tersebut, gitu, yang kita sebut saja bandara IMIP tersebut juga tidak kalah menariknya, karena ini ternyata bandara ilegal Morowali era Jokowi landasannya diperpanjang oleh perusahaan Cina. Ini salah satu judul yang menarik. Ini ada di Warta Kota Live Tribun News begitu. Coba kita lihat intisarinya seperti ini. Uh, Bandara diresmikan Jokowi pada 2018. Tapi kalau kemarin kita melihat pada websitenya IMIP itu sendiri, yaitu Indonesia Morowali Industrial Park, Mhm. itu sendiri menjelaskan bahwa bandara diresmikan pada tahun 2019. Ya. Dan di situ tampak bahwa yang meresmikan adalah para petinggi IMIP itu sendiri, karena IMIP itu sendiri kan merupakan konsorsium begitu dari perusahaan Indonesia dan juga perusahaan di Cina. Di Cina adalah Singhan Group, salah satu perusahaan yang terbesar di Cina, Mhm. grup besar konglomerasi, dan kemudian di Indonesia adalah Bintang 8 Group, yaitu terafiliasi kepada Sintong Tentang Panjaitan, Panjaitan ya. Purnawirawan Jenderal, mantan Komandan Kopassus juga ini ya Mas Hersu ya. Iya, dan beliau itu kan karirnya terakhir adalah ketika menjadi Pangdam Udayana ya, ketika kemudian Mhm. Prayogi Santara Cruz, kemudian dia harus copot dari jabatannya sebagai Pangdam sana kan gitu. Iya, dan kemudian Sintong ini yang kemudian disebut terafiliasi kepada jenderal juga ini Luhut Binsar Panjaitan, yang ketika Hmm. itu pada saat pemerintahan Jokowi dia menjadi Menteri Koordinator Hmm. Maritim dan Investasi, bidang maritim dan Oke, investasi. ya. Kalau Pak berdasarkan Pak berita Sintong ini ini, lebih senior ya dibandingkan Pak Luhut. ya lebih senior dibanding Pak Luhut begitu. Nah, terus kemudian ini bandara diresmikan Jokowi pada 2018 digunakan untuk keluar masuk barang dan TKA tanpa pengawasan meski tercatat sebagai bandara khusus di bawah DJPU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi kalau bandara khusus, kita perlu garis bawahi, bandara khusus itu banyak sebetulnya di Indonesia, Mas Hersu. Hmm. Seperti di daerah-daerah pertambangan daerah ini yang kemudian akses jalan daratnya itu masih belum mencukupi atau masih belum layak, itu biasanya perusahaan-perusahaan besar, kawasan industri dan sebagainya membangun bandara khusus. Tapi tentu saja bandara khusus ini tidak boleh langsung melakukan penerbangan ke luar negeri. Ya. Dan mereka kalau yang di IMIP katanya dia bisa melakukan penerbangan langsung itu ke Soekarno Hatta dan juga eh, ke Sulawesi Utara begitu, ke Manado. Nah, tapi ada keistimewaan dari bandara khusus ini sehingga kemudian disorot dan membuat
Pak Safri Samsudin, Menteri Pertahanan kita geram. Nah, kemudian yang lainnya secara ini adalah soal sikap DPR ya, DPR, DPD, DPR juga geram terhadap ini, meminta ini ditindaklanjuti. Dari DPD, Wakil Ketua DPD Pak Tamsin Lindrung begitu juga mengatakan demikian. Beliau ini adalah wakil DPD dari Sulawesi juga, tepatnya Sulawesi Selatan ya. Jadi sudah banyak sekali yang bersuara ini Mas Selsu. Catatan kembali untuk teman-teman yang tidak mengikuti podcast kemarin ya, bahwa bandara tersebut diketahui oleh Menhan Safri Samsudin ternyata tidak memiliki perangkat negara, dan menurut Menhan keberadaannya membuat rawan kedaulatan ekonomi bagaikan republik dalam republik atau negara dalam negara. Tepatnya dia mengatakan demikian, ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi. Dan kemudian ini juga ada direktur, ada komentar ya Mas Irsu, salah satu komentar dari netizen yang ini Islah Bahrawi ini, dia dari jaringan Islam moderat lah kalau kita katakan demikian. Tapi jangan salah, Islah Bahrawi ini juga pernah menjadi apa ya, tenaga ahli di Densus 88 atau pokoknya di kepolisian. BNPT atau di Densus ya? Iya, nanti tepatnya tolong teman-teman carikan ya, tapi sekilas saya masih ingat dia ini posisinya dulu pernah menjadi itu semacam tenaga ahli lah begitu. Nah, dia dicatat oleh Warta Kota ini, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, dalam cuitan di akun X-nya mengungkapkan, bandara yang berlabel Private Airport di Morowali itu tempat keluar masuk barang dan tenaga kerja asing atau TKA di sebuah kawasan industri tambang seluas ribuan hektar. Saya rasa ini harus lebih dijelaskan lagi ya oleh Islah Bahrawi. Dia pernah bekerja juga untuk pemerintah, tepatnya untuk institusi Polri, tapi sekarang ini dia tercatat juga sebagai dosen. Kalau lihat wirawirinya di akun X-nya, dia sering memberikan semacam pengajaran atau mungkin menjadi dosen di luar negeri juga, dan juga aktif di berbagai aktivitas di berbagai lembaga. Kemudian dia juga mengatakan, meski berlabel bandara pribadi, anehnya justru diresmikan oleh Jokowi tahun 2018. Konon tanpa keamanan bea cukai dan imigrasi Indonesia, serasa republik dalam republik, kata Menhan. Dan menurut Islah, saking bebasnya pada tahun 2024, lalu landasan bandara diperpanjang yang biayanya ditanggung perusahaan Cina. Kalau ditanggung perusahaan Cina ya mungkin IMIP sendiri ya, karena di situ ada Singhan Group yang berinvestasi di situ. Pada tahun 2024 landasannya diperpanjang, dibiayai oleh Shenzhi Holding Group, perusahaan besar asal Tongxiang Cina, kata Islah. Jadi kalau seandainya ini terkonfirmasi dan memang betul apa yang dikatakan, apakah perpanjangan bandara, landasan bandara ini kemudian sudah diketahui juga oleh pemerintah Republik Indonesia? Yaitu perpanjangan landasan itu tentunya berkaitan dengan kapasitas pesawat yang bisa tinggal landas atau kemudian mendarat di sana. Dan kita tahu sebelumnya bahwa sekitar 1.400 kalau tidak salah Mas Irsu panjang dari landasan tersebut tadinya ketika diresmikan. Jadi ini berarti benar yang kemarin kita bahas bahwa ini juga diresmikan oleh Pak Jokowi berarti ya Mbak Agi ya? Iya betul. Kemarin kita belum menginformasikan ini karena yang ada di catatan Mas Irsu di website dari IMIP itu sendiri. IMIP ini adalah sebuah kawasan ya teman-teman, di mana di dalamnya ada banyak sekali smelter gitu, ada banyak sekali perusahaan pertambangan begitu, dan ini singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park. Dan kemudian dari websitenya mereka sendiri yang diunggah adalah yang tahun 2019 Mas Ersu. Jadi bukan yang tahun 2018 ternyata diresmikan oleh Pak Jokowi menurut penuturan dari Islah Bahrawi begitu. Dan juga apa yang dikatakan kemarin di podcastnya Forum Keadilan TV kan juga mengatakan bahwa ini diresmikan pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Tepatnya seperti itu. Tapi ada menarik lagi Mas Ersu. Ini kita lihat ya. Ada laporan dari Republika, dari harian Republika begitu, yang dia menyoroti soal ini. Dan kemudian kita ini siapa reporternya, coba kita lihat. Kita harus kasih ini ya, atribusi lah kepada reporter yang sudah jauh-jauh ke sana begitu. Ini judulnya adalah menengok langsung bandara gelap, dalam tanda kutip bandara gelap di Morowali. Ini reporternya Stevi Maradona dan Erik Purnama Putra. Laporannya cukup panjang, teman-teman bisa membaca sendiri begitu ya, tapi saya ringkaskan coba ya. Jadi
Republika ini sempat menyambangi bandara pada awal Oktober lalu, jadi belum lama, tapi sebelum rame-rame ini ya. Dan kemudian untuk menuju lokasi bandara yang terletak dalam kawasan industri itu menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam dari Bandara Morowali yang disebut Oh. tadi. Ini perjalanan darat ya. Dan kemudian dia mengisahkan bahwa untuk menuju ke sana ini berupa perumahan warga yang berjarak terpisah-pisah di tepi jalan, melewati perkebunan, melewati pertambangan kecil. Tapi di setiap rumah yang sederhana yang terbuat dari kayu tersebut, itu rumah-rumah itu memiliki mobil minibus yang baru, yang bermerek Toyota, Mitsubishi yang kita tahu lah itu termasuk mobil menengah lah, itu yang dimaksud minibus itu yang mana. Dan kemudian dari jalur Trans Sulawesi itu kemudian setelah beberapa jam akan sampailah ke IMIP tersebut begitu. Nah, namun bukan dekat situ bandara yang ada, jadi bukan ada di depan begitu. Ada 2 akses masuk ke kawasan IMIP, yaitu akses pertama lewat gerbang utama dan di jalan provinsi, akses kedua adalah pintu belakang kawasan IMIP katanya. Dan saat Republika melewati bandara IMIP awal Oktober lalu, aspal runway terlihat kusam, tidak sebaru seperti Bandara Morowali. Panjang runway kedua bandara itu diperkirakan tak jauh berbeda. Nah, ini yang menjadi masalah, Mas Ersu. Tidak jauh berbeda runway-nya, panjang runway-nya. Rupanya, menurut keterangan dari Islah Barawi tadi, pada tahun 2024 sudah diperpanjang dengan dana dari perusahaan Cina. Nah, menurut basis data Ditjen Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan, Critical Aircraft, Bandara PT IMIP, idealnya untuk pesawat Embraer jenis ERJ 145ER yang berpenumpang 50 orang. Ya, ini catatan Republika. Ini ya. Betul. Namun faktanya yang biasa beroperasi adalah Airbus A320 atau A320. Besar ini loh. Ya, yang berpenumpang 150 sampai 185 penumpang. Pada 2024, Kemenhub mencatat ada 534 pesawat yang mendarat dan tinggal landas dari bandara itu membawa sekitar 51.000 penumpang. Ini catatan penting. Jadi data resmi ini ya berarti ya. Ini yang data resmi. IMIP ya, bukan Morowali ya. Bukan, ini IMIP ya, catatan bandara IMIP yang ada di dalam kawasan Industrial Park tersebut. Coba kita lihat, kalau Kemenhub mencatat ada 534 pesawat mendarat, dibagi 365 hari dalam 1 tahun, pada tahun 2024, berarti dalam 1 hari itu lebih dari 1 pesawat yang... 1,5 pesawat yang rata-rata. 1,5 pesawat yang beraktivitas di situ. Dan membawa sekitar 51.000 penumpang. Ini menarik ya, bandara khusus tapi seaktif itu. Republika menginap tepat di mes tamu di samping bandara itu. Bandara itu disebut sebagai bandara domestik, hanya melayani penerbangan dari bandara-bandara terdekat seperti Palu, Kendari, Samratulangi, dan Soekarno-Hatta. Ya, ini wajar kalau seandainya kemudian melayani ke Samratulangi dan Soekarno-Hatta karena TK itu mendarat di sana. Dari Cina mereka mendarat di Samratulangi, Sulawesi Utara, dan kemudian Soekarno-Hatta, dan kemudian dijemput oleh pesawat berikutnya. Rupanya kalau kita bisa menduga demikian urutannya begitu. Ketika itu memang ada penerbangan gedung baru, memang ada pembangunan gedung baru untuk bandara, termasuk kantor bandara. Belasan pekerja bangunan tampak sibuk mengangkut dan memasang kaca-kaca untuk gedung setinggi 4 atau 5 lantai itu dan melakukan pengecatan. Sebuah bandara khusus, saya juga pernah melakukan peliputan, Mas Ersu, dan melewati sebuah bandara khusus begitu di Kalimantan, dan itu tidak seperti itu keadaannya. Ini kalau seandainya memang dikatakan pada bulan Oktober 2025 lalu ada pembangunan gedung baru untuk bandara, artinya aktivitas meningkat. Perekrutan untuk karyawan, admin apa dan sebagainya meningkat ya. Dan gedung setinggi 4 atau 5 lantai kata Republika. Selama 3 hari Republika menginap di dekat bandara tersebut, tak ada satupun pesawat yang datang atau pergi. Ayo, memang nggak ada atau karena tahu ada wartawan. Tak ada juga yang terparkir di bandara. Namun penerbangan terjadwal dari 2 bandara. Tapi ada jadwal penerbangan padahal dari 2 bandara, yaitu dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Samratulangi memang ada. Jadi jadwalnya sebetulnya memang ada begitu. Ini menarik teman-teman kalau seandainya mau melihat, maksudnya mau membaca begitu bisa langsung membaca di sana. Nah ini saya ini penting Mas Yerso. Setiap menteri maupun pejabat pusat maupun provinsi yang ingin mengunjungi PT IMIP dipastikan mendarat di bandara itu. Sejak dahulu sebelum bandara itu berdiri, umumnya pejabat diterbangkan dengan helikopter dari bandara besar terdekat. Tercatat di laman PT IMIP, menteri di era
Presiden Joko Widodo seperti Luhut Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto, Tito Karnavian mengunjungi PT IMIP via bandara IMIP. Luhut bahkan 5 kali berkunjung ke sana. Jadi Luhut sendiri selain dia sering berbicara di Jakarta di mana soal IMIP tentang hilirisasi nikel dan sebagainya, juga ternyata menurut catatan sudah 5 kali berkunjung ke IMIP dan kemudian melalui bandara tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, jika pejabat-pejabat itu, mereka yang berwenang untuk melindungi Indonesia, untuk menjaga tumpah darah Indonesia, mengetahui tentang soal bandara sudah pastilah, apalagi ada Marsikal Hadi Cahyanto dan sebagainya, mereka tentu tahu begitu ya, fungsi bandara, ketentuannya, peraturannya, SOP-nya apa dan sebagainya. Kenapa ini tidak pernah menjadi masalah di mata mereka begitu? Tapi baru kemudian menjadi masalah besar pada saat pemerintahan Prabowo. Dan kita tahu memang Prabowo ini dari sejak dulu pada kampanye-kampanyenya sebelum menjabat sebagai presiden kan selalu mempersoalkan ini, soal bocor, soal sumber daya alam kita yang diangkut lewat pelabuhan laut. Oh ya, ini kita baru ngomongin bandaranya loh ya. Ini manusianya, kalau bandaranya produknya lewat laut, mereka punya jetty sendiri gitu ya di situ kan. Betul. Jadi itu teman-teman bisa membacanya sendiri ya, investigasi dari Republika. Ada sebenarnya banyak Mas Ersu dari Project Multatuli juga ada ya catatan dari mereka begitu. Tapi teman-teman silahkan membaca sendiri. Kalau di sana kemudian bisa teman-teman lihat bagaimana hubungan bagaimana tentang Bintang 8 Group. Bintang 8 Group ini adalah perusahaan Indonesia yang menjadi pemilik atau owner dari kawasan IMIP itu sendiri setelah dia berkongsi dengan Singhan Group dari Cina. Ada satu lagi perusahaan dari Cina dan kemudian bagaimana siapa pemilik dari Bintang 8 tersebut yang kita tahu Mas Hersu tahun 2019 ini pernah rame betul. Bahkan difitnahkan bahwa PT Bintang 8 yang membangun IMIP tersebut adalah karena waktu itu ramenya adalah karena soal lingkungan ya. Soal lingkungan hilirisasi atau penambangan nikel yang merusak lingkungan dan sebagainya, dan kemudian difitnahkan kepada Prabowo bahwa Bintang 8 itu adalah milik Prabowo dan kroninya Prabowo. Dan itu sempat ramai sekali pada saat kampanye. Jadi pihak Prabowo sendiri tidak terlalu banyak peduli terhadap isu-isu tersebut, tapi kemudian kita tahu bahwa Sintong Panjaitan itu menjadi, kalau tidak salah, menjadi komisaris utama di Bintang 8 Group tersebut. Dan Sintong Panjaitan ini disebut-sebut oleh media, oleh Multatuli Project, oleh banyak media itu sebagai kongsi dari Luhut Binsar Panjaitan begitu. Iya. Jadi nggak jauh-jauh deh mainnya ya muter-muter aja di situ-situ juga kan gitu, dengan tadi ada menyebutkan siapa yang udah mendarat di situ dan sebagainya. Ya nggak jauh-jauh dari itu juga gitu ya. Ini memang dan nah itu fenomena kalau di dalam ini fenomena deep state ya disebutnya ya, sebagai negara dalam negara itu ya, atau republik dalam republik. Dan ya itu memang biasanya di negara-negara yang instrumen hukumnya nggak berdiri dan pemerintahnya juga nggak jelas, akad-akadut gitu. Jadi selalu ada yang disebut sebagai deep state, itu ada negara dalam negara, dan itu realitas yang terjadi kemarin itu. Padahal kan nggak boleh seperti itu, karena ini sumber daya alam yang harusnya sepenuhnya sesuai dengan konstitusi kan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi realitasnya ini semua dibawa kabur ke luar negeri. Ya paling yang menikmati hanya segelintir orang, dan itu adalah pejabat-pejabat kita yang disebut oleh Pak Prabowo kemarin, jenderal-jenderal tuh. Itu ada yang jenderal pensiunan juga ada. Saya tahu itu yang dimaksud Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu gitu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Itu kemudian kan juga satu satu timeline ya dengan kegiatan latihan gabungan itu. Coba saya lanjutkan ini ya, saya ringkas. Mengapa kemudian keberadaan bandara itu menjadi sorotan? Ini terkait dengan rangkaian latihan TNI dan peninjauan intensif yang dilakukan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pekan lalu. Syafri datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ini rangkaiannya sudah dibuat, Pak Syafri menjadi Ketua Satgas PKH sekaligus Ketua Dewan Pertahanan Nasional begitu kan, dan dilakukan latihan gabungan tersebut. Nah, setiba di Morowali pada Rabu 19 November bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh,
dan Wamenhub Suntana. Nah, peninjauan itu sebenarnya dimulai dari tambang-tambang ilegal di tempat-tempat lain, Mas Hersu. Nah, Satgas PKH beberapa waktu sebelumnya juga sudah menutup tambang ilegal di Morowali. Jadi ini sudah memanas ketika itu situasinya. Di Morowali, Safri hadir menyaksikan simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Yang dijadikan tempat adalah PT IMIP. Iya, itu Latihan Kogab sinyal TNI. itu. Itu sinyal itu. Iya, jadi sudah Iya. ada prolognya lah. Mm-mm. Latihan Kogab TNI berfokus di uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara. Ini berhubungan dengan kedaulatan negara, terutama di Bandara PT IMIP. Yang disasar adalah Bandara PT IMIP selaku objek vital nasional atau OPVITNAS. Sebanyak 26.998 prajurit TNI diterjunkan dalam latihan penerjunan dan penyergapan tersebut. Nah, pada saat itulah kemudian diketahui, padahal saya rasa sudah diketahui lama ini sebetulnya, tapi Udah itu tahu. momennya Iya, begitu. iya. Momennya Iya, juga dan dibuat, bukan nggak sengaja, bukan kemudian latihan, terus tiba-tiba tiba-tiba gitu ya, ketahuan karena latihan itu terbang. Enggak, memang sengaja dibuat ujuk-ujuk berarti gitu ya. ya. Iya. Iya, di situ disebutkan lokasi Morowali dinilai penting karena terletak dengan jalur laut strategis atau Alki 2 dan 3. Pada Rabu sore waktu Indonesia bagian Morowali sana begitu ya. Safri dan para pejabat tinggi juga menyaksikan simulasi Force Down dan Komando Operasi Udara Nasional. Udah deg-degan banget ini yang di sana. Begitu banyaknya, ada ribuan TKA di sana begitu kan, ini bagian dari apa namanya, pemulihan kedaulatan gitu. Latihan tersebut memperlihatkan mekanisme penanganan pesawat asing atau gelap atau black fight yang melanggar kedaulatan wilayah udara. Dan kita tahu soal pesawat asing atau black fight ini, Prabowo juga concern sekali terhadap hal ini. Dia pernah mengatakan, bahkan juga pernah diceritakan oleh orang dekatnya Prabowo sendiri, bahwa Prabowo ini akhirnya membeli sebuah bandara kecil gitu di dekat PT Kiani Kertas di Kalimantan, kalau tidak salah Mas Hersu, yang kemudian karena Kalimantan itu ada Utara itu. dekat, Enggak, Kalimantan. iya, dan berpotensi untuk menjadi tempat mendaratnya pesawat-pesawat asing tanpa bisa dipantau oleh pihak keamanan Indonesia. Jadi itu cara dia, sebelum dulu dia menjadi presiden pun sudah menjaga kedaulatan dengan uangnya sendiri, dengan apa daya upayanya sendiri gitu untuk mengamankan wilayah laut dan daratnya Indonesia. Jadi saya rasa ini merupakan bagian dari itu, karena ini memang merupakan concern dari Presiden Prabowo. Jadi makin menarik ya, karena banyak orang bingung kemarin sebenarnya ini mana bandaranya, ini bandara Morowali atau bandara IMIP. Memang ada dua bandara di sana Betul. ya, di daerah Mhm. kecil itu, dan Mhm. kita bisa menduga yang disebut bahwa bandara yang tidak ada dalam apa, tidak ada aparatur negaranya di situ ya, bandara ini yang dimaksud gitu ya. Apalagi dan tentu saya kan mengejutkan kalau kemudian jumlah orang yang didaratkan di situ itu sampai 51.000 ya Mbak ya. Itu padahal yang, Ya. iya kan? Mhm. Mhm. Itu yang menggunakan Iya. pesawat-pesawat khusus ya, saya kira kan. Sementara banyak sekali yang pakai penerbangan komersial tuh yang secara bergelombang kan banyak juga itu. Jadi jumlahnya memang gak karu-karuan itu TKA Cina di situ itu. Iya, betul. Bayangkan bandara khusus tapi bisa didarati oleh pesawat Airbus yang Hmm. kita biasa gunakan juga kalau kita berpergian. Ya. Isinya bisa di atas 150 orang sampai 180 orang. Dan ini dicatat juga bahwa informasi di lapangan selama ini perangkat negara tidak bisa masuk kawasan bandara PT IMIP milik swasta yang beroperasi sejak 2019. Nah, tidak bisa masuk tapi kemudian dijadikan tempat latihan. Bisa bayangkan Mas Irsu seperti apa kondisinya. Ya. Situasi petinggi-petinggi di Ya. sana apa namanya, kalang kabutnya, dan kemudian sekarang ini menjadi isu nasional. Ya, dan saya kira ini menjadi pertanyaan bagaimana aparat setempat ya, mereka itu selama ini apa mereka nggak berdaya atau seperti apa gitu, pertanyaannya kok kemudian itu sudah berjalan bertahun-tahun dan baru kemudian sekarang kita jadi heboh gitu. Karena kita tahu ya beberapa waktu yang lalu kan langsung pasang badan tuh orang-orang yang Pak Jokowi, orang seperti Pak Luhut segala macam, kalau ada yang persoalkan kan selalu pasang badan dia soal Betul. IMIP ini ya. Ya. Betul, betul sekali Mas Hersu. Dan ini kalau kita lihat pernyataan mungkin dulu ya, ini banyak sekali Mas Hersu. Bahkan juga ada di off the record komen-komen mengatakan, jangan lupa dulu Menhannya adalah Prabowo. Kenapa dulu Prabowo tidak bisa bertindak? Ya kalau Jokowinya
memiliki kebijakan lain mana mungkin Menhan, bahkan Menhan mungkin untuk datang ke Morowali saja juga tidak bisa begitu kan. Jadi memang kondisinya berbeda antara dulu Prabowo menjadi Menteri Pertahanan yang seharusnya dia bisa mengatasi itu, tapi dikekang tangannya begitu ya, apa namanya, dirantai tangannya. Tapi sekarang dia sebagai presiden saya rasa lebih leluasa, dan ini Safri Ya. mengatakan dia akan melaporkan semua ini kepada presiden. Sedikit lagi Mas Hersu, dan Safri pada saat itu dia menekankan bahwa ada anomali dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Yang dimaksud adalah IMIP, dan dia mengatakan negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merupakan kekayaan yang merugikan kekayaan nasional. Seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka dan Morowali, ini hubungannya dengan Enggak. penambangan ilegal. Menurut dia ada kabar dari Morowali hasil tambang diangkut melalui pesawat. Jadi Oh, Menhan sendiri yang mengatakan demikian. diangkutnya lewat pesawat. Jadi, Oh, yang iya, komentar tadi itu ini ya. ada di Republika ya, tulisan dari wartawan Republika tadi, yaitu apalagi menurut dia yaitu Safri, ada kabar di Morowali hasil tambang diangkut melalui pesawat. Selama ini kata Safri, kegiatan itu bisa berlangsung bebas karena bea cukai maupun imigrasi tidak bisa masuk kawasan Bandara IMIP. Setelah berlangsung latihan TNI, Safri berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang diri manapun asalnya. Ya, itu ketegasan itu masih, dan di sini Ya, mengatakan akan lapor presiden. Kita lihat apa tindakan presiden yes. selanjutnya. Kita tunggu, ini makin seru ya Mbak Agi. Kalau serius, tapi masa nggak serius sih, mesti ya serius lah seperti ini. Tetapi kita membayangkan, ini kita membayangkan dia di belakang layar. Ini kan ini yang muncul di muka, di belakang layar itu pasti terjadi kegoncangan yang luar biasa. Ini terjadi lobby-lobby Betul. politik lagi dan macam-macam lah yang terjadi. Kita bisa Mhm. membayangkan karena pemain-pemainnya juga para jenderal-jenderal, para elit politik kita kan gitu di situ. Mhm. Dan yang menyedihkan mereka ini kemudian berkolaborasi dengan para dengan Taipan dari Cina, ngeruk tambang dari Ya. kita, itu yang menyedihkan buat kita Mhm. gitu ya. Oke, Betul. Mbak Agi, sampai ketemu lagi kita ya dalam Mhm. episode berikutnya. Kita mohon pamit. Saya Harus Benarif. Dan saya Kibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal waras. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.